Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan ini channel kita bertiga. Baru kita buat yang bernama Aspol. Asal Podcast. Yang bantu banget dari keluarga gue ngirimin makanan ini. Bener-bener gak... Oke, perkenalkan nama gue Alfa. Nama gue Iqbal. Nama gue Ali. Ya ini adalah temen gue yang di masa-masa COVID-19 ini kita udah benar-benar buat rencana pada saat itu buat bikin podcast ya. Pokoknya bikin channel segala macam gitu loh. Apalah, entah cover atau apa. Iya, ternyata ternyata. ini momen yang pas kita pas banget. ngepasin buat bikin podcast. Ternyata kita milih podcast gitu kan, dari sekian banyaknya kita milih acara lah yang enak buat Ya, apaan betul. karena gabut gitu kan. Akhirnya ya selesai kejadian juga kejadian ini sesudah podcast sudah COVID iya, betul. Buat Betul. kalian jangan lupa subscribe, like dan komen, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan video-video berikut ini. Cek it out. Betul banget. Aduh, benar-benar dari semasa COVID kita baru bisa ngumpul buat hal-hal yang kayak begini kali ya. Iya. Bener ya? Karena kan dari masa-masa itu kita kayak ngerasa aktivitas jadi kurang. Kurang. Tapi kalau menurut lo Rame, dalam aktivitas setiap hari nih yang lo lakuin, misalkan lo mungkin pada saat itu lo masih sekolah kali ya? Di sekolah gue waktu zaman Nah, COVID awal ya. COVID awal. COVID awal. 2019 itu ya? 2019. Kita semua pada masih sekolah itu. Masih sekolah, itu masih SMA banget itu. SMA ya. Tapi menurut lo dalam aktivitas sehari-hari lo gitu, lo ngerasa terbatas, normal atau ya gitu, lo ngerasa dikekang aja dengan peraturan yang ada gitu? Ini gue cerita dari sekolah dulu ya. Iya. Boleh. Dari sekolah dulu. Kalau dari sekolah itu yang gue rasain berbeda banget sih di zaman COVID itu. Iya. Ya kalian berdua juga ngerasain lah semuanya kan. Iya. Udah bilang tadi terkekang atau enggak atau beda gitu. Itu pasti jawabannya ya beda lah Iya, gitu. oke. Beda banget. Bahkan apa ya? Yang tadinya gitu nggak pernah terpikirkan gitu kan. Ada kayak sistem online gitu loh. Sekolah online gitu kan dari rumah. Itu kita sekolah offline pun susah masuk pelajaran, apalagi online guys. Betul. Lu setuju gak sih? Setuju. Iya kan? Itu gue bener-bener kayak anjir, gini deh, kayak misalkan kasarnya yang gampang nyontek, jadi rada susah nyontek kan. Iya kan? Lo nyontek harus tunggu dulu, harus ini ngechat temen dulu. Mending kalau temennya langsung ngasih kan. Kalau lama tapi kalau menurut gue nyontek lebih gampang. Lu bisa lihat Google kan di rumah kan. Karena dua handphone. Iya lagi. Ya, pasti kalian pernah ngalamin. Kamu mungkin enggak? Iya. Gue yakin banget kamu mungkin enggak. Pasti ada aja itu. Iya, benar. Kan pada zaman dulu tuh gue namanya e-learning gitu ya. E-learning ya gitu. Itu bener-bener jujur banget gue dari Google, Cok. Itu lebih mempermudah sebenarnya. Dan rata-rata guru ngambil soal dari Google. Nah, itu dia. Iya gak sih? Ya anak-anak tinggal dulu tuh ada isu kayak Ini tunggu lo, ini bukan ini guru-guru ya, bukan guru apa gimana gitu ya. Tapi emang biasanya sih rata-rata dari situ. Iya. Guru biasanya gitu. Betul. Ya apa ya? Kayak dalam biasanya kita ngelakuin hal-hal yang sewajarnya gitu di sekolah kan, kayak pada saat itu ada praktek, ada apa kita Itu. mikirnya tuh kita ya udah kita ke sekolahan, tapi sekarang harus dilakuin secara online gitu. Itu menurut lo gimana, Bal? Kayak lo merasa ada keanehan gak sih, kayak wah merasa lebih sulit atau lebih mudah ketika lo mau Beda sih, praktek? kalau menurut gue beda. Jadi kalau misalkan biasanya kan kalau misalkan ulangan itu kan harus di sekolahan ya. Iya. Tapi kenapa ini di Rumah. Jadi gue aneh bingung gitu, aneh. Jadi entah gue bisa Ulangan di sekolahan. dua handphone nih, gue juga sama satu pemikiran sama lo. Iya pasti. Pasti lihat Google juga. Semua sih kalau kata Entah gue ngelihat temen contekan temen, gue teleponin temen gue, Iya. sampai gue teleponin, buruan dong ngasih karena ada sesi waktunya dong. Buruan dong, ini sesi waktu paling berakhir, lo kasih jawaban ke gue biar kita sama-sama, entah itu nilai sama atau pembeda ya, ntar itu urusan belakangan, ini gue pengen cepet kelar gitu. Bener dong. Karena emang kebanyakan kayak ya udah kita nunggu teman selesai gitu. Kadang ketiduran. Lu pernah gak sih lagi ulangan gitu terus ketiduran? Iya. Gue pernah banget ngalamin itu. Dan itu bener-bener di akhir tuh buru-buru uang kerjaan. Ayo cepetan dong, ayo dong. Apalagi yang ngezoom itu, jadi gini lah, ngezoom itu posisi gue di rumah ya.
kamera, oke lah fokus ke gua. Tapi di belakang kameranya itu, gua makan dengerin ocehan guru gua. Gua makan, bayangin, gua makan. Kamera mati, apalagi pas bangun tidur tapi nyuruh Karena- open cam gitu. Iya. Karena yang kita tahu yang penting ada di situ orangnya gitu. Iya, Maksudnya mau betul. itu maksudnya ada wujud orangnya atau enggak, yang penting itu kamera dia itu on gitu loh. Yang penting begitu kan, Yang ada penting mah suara absen, hadir aja gitu. Iya. Kayak Karena gitu. emang guru-guru pun tahu mungkin ya di rumah, di sekolah aja jarang banyak yang dengerin lagi di rumah gitu. Benar. Tapi Ya, gue nanya lagi ke Iqbal nih, alhamdulillah. menurut lo ada gak sih masa-masa yang ini dari sedihnya deh? Gue tanya dulu sebelumnya, lo pernah kena COVID gak? Kalau gue sih pernah sih waktu itu kena COVID. Kena COVID. Jadi posisi gue waktu itu di sekolah ngikutin rehabilitas dari sekolah itu. Jadi posisi gue emang entah gue lagi pilek ataupun lagi kena COVID ya. Tapi lo belum ngeh kalau itu COVID kan? Gue Jadi belum ngeh. Jadi kayak Belum penyakit pilek biasa lah yang lo Ya, rasain. penyakit biasa. Ya, itu awalnya sih emang susah banget buat nyium, buat cium, dan makan pun jadi kayak nggak ada rasa gitu. Berarti dia Nyium apa cium sih? nyium kali ya. Oh, gitu, nyium dong. Berarti pas di sekolah lo ngerasain itu dong ya? Ya udah. Wah, bahaya cuy. Jadi lo gitu nularin penyebabnya Oh, gitu bener, ke kita. Enggak dong, enggak kan awal mula kan di daerah kota Depok. Nggak ada cerita lo, lanjut. Jadi pas gue lagi jalan rehabilitas dari sekolah itu, gue tuh merasa kayak kok gue susah banget nyium. Apalagi pas gue makan pun, gue susah banget ngerasain tuh makanan. Emang bener gak ada rasa sama Gak ada sekali? rasa sama sekali. Dan gue berpikir nggak ada sama sekali yang namanya hubungan kayak kena COVID ataupun enggak. Karena kenapa? Ini sama aja kayak gue kena pilek, jadi gue nggak bisa ngerasain ataupun ngecium aroma yang di sekeliling gue lah. Nggak bisa. Wangi-wangian, bau-bauan Iya. gitu. Itu sama aja kayak pilek juga. Kayak pilek. Tapi isu-isunya sih itu hampir sama, Kayak kopi gitu. hampir sama gitu. Tapi setelah lo riset ternyata lo emang kena COVID pada saat itu ya? Bisa Kalau- jadi gak sih? Bisa, cuman pas gua vaksin pun, tapi alhamdulillah sih aman. Jadi kan vaksin pertama dan vaksin kedua, jadi kan selang 2 minggu kemudian dong, dua minggu kemudian lo harus vaksin lagi nih di tanggal sekian. Oh, jadi lo maksudnya pernah kena nih, lo pernah kena, tapi lo setelah vaksin itu, pas mau vaksin, lo udah COVID-nya udah hilang gitu, udah nggak berasa sakit Tapi gitu. dinyatakan kayak nggak apa-apa, jadi nggak kena COVID. Enggak, maksud gue lo ketika vaksin itu, lo lagi tahap, ya itu, lagi merasakan kayak ini COVID gitu loh, nggak bisa nyium gitu loh, lo kayak gitu apa enggak? Oh, kalau Setelah itu, vaksin. tapi alhamdulillah udah bisa nyium. Oh, Alhamdulillah. pas Udah rada pulih lah ya. Ya udah pulih. Udah pulih. Tapi kalian berdua udah vaksin kan? Alhamdulillah udah. Udah lama. Vaksin Enggak sih, 1, enggak. vaksin 2, vaksin Gue 3. juga cuma 2 sih. Sama gue juga 2. Lu 2. Gue 3 deh, 3. Terakhir tuh apa ya? Booster ya? Booster. Iya. Booster. Karena dalam vaksin juga gue tuh sempat sakit ya, gara-gara emang ada efek sampingnya kan. Itu yang ketiga apa sih? Apa ya? Yang ketiga lo ingat gak? Booster kan ketiga? Booster sih setahu gua. Enggak, maksudnya namanya booster gitu. Itu kan booster kan nama oh, ini. iya. Booster kan kayak apa sih, penambah booster nama si vaksinnya Iya, apa anjir? Yang pertama nggak tahu sih, kita lihat. Oh, gini. Jadi yang gue tahu, yang gue inget ya, yang gue tahu ya. Jadi yang pertama itu vaksin apa gitu. Nah, terus yang kedua kayak misalkan vaksin B lah. Pfizer kita kayak Jadi gitu. misalkan yang kedua vaksin B. Oh, Nah, iya. boosternya nanti vaksin B lagi gitu loh. Oh, gitu. Yang gue inget sih gitu ya. Kalau gue sih nggak tahu ya, tapi gue tahu mah vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga ya gitu aja. Nah sekarang balik lagi ke lo, Ram. Gue ada kejadian lucu tentang vaksin. Ini gue pribadi. Gimana tuh? Ini gue kenapa nggak jadi vaksin ketiga. Jadi pertamanya gue vaksin. Oke lah yang pertama. Nggak, justru yang pertama ini nih gue bermasalah vaksinnya. Jadi gini, gue bener-bener greget banget lah sama ya entah itu siapanya gitu. Gue nggak tahu siapa yang salah ya. Ceritanya gue vaksin kan dekat rumah gue tuh. Nah vaksin, di situ gue dateng keadaan udah pada mau nutup, maksudnya udah selesai gitu Closing loh. lah, Tapi ada panitia nih yang ngomong katanya nggak apa-apa masuk aja gitu kan, masuk aja. Ya gue masuk dong, gue ngikutin dong. Tapi emang gue ngeliat sendiri tuh udah pada mau nutup lah gitu kan. Ya, tapi panitia bilang masuk, ya udah gue masuk lah. Gue masuk,
ya bener tuh, ternyata masih diperbolehkan gue disuntik gitu kan. Disuntik. Gue daftar bla 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 gitu kan, masuk vaksin tuh, suntik. Udah tuh, gue kan situ kan kayak bingung kan prosedur itu gimana cara dapetin sertifikatnya gitu kan. oke. Gue kan nggak tahu kan awalnya tuh. Udah gue nungguin tuh selesai divaksin, gue keluar, gue pulang kan. Gue nungguin berapa minggu apa berapa hari gitu lah, pokoknya berapa kian hari lah gitu kan, berapa hari gue nungguin ini kok nggak ada di handphone gue. Sampai gue nanya kalau nggak salah ke lo gak sih, Iya, gue. iya pokoknya ke lo Iya. atau gue nanya siapa lah gitu, gimana sih cara dapetin sertifikat vaksin gitu kan. Nah, Pada situ kan download aplikasi itu kan. iya apa sih, Peduli Lindungi Peduli kan, Lindungi. gue sampai download Peduli Lindungi itu kan. Emang dianjurkan juga. Iya. Pada saat itu. Nah, tapi gue deh masukin nick segala macam data gue kan. Nah, itu sertifikat gue nggak ada gitu loh. Nggak ada, nggak muncul ya. Iya, di situ nggak muncul. Gue bingung tuh. Udah tuh gue singkat cerita lagi nunggu sampai beberapa bulan kali ya. Ya, sebulan lah, sebulan gue tungguin, sebulan itu. Sebulan gue tungguin, ternyata nggak ada juga tuh. Nah, singkat cerita lagi, gue vaksin yang kedua dong. Gue pede dong. Vaksin kedua gue pede, dateng. Dokternya nanyain, Mas, bukti vaksin pertamanya mana? Gitu kan? Oh, nggak ada. Nah, di situ dokternya nanya dong, kok nggak ada gini-gini gitu kan? Gue jelasin dah tuh ke dokternya. Gini dok, jadi saya vaksin pertama, emang udah vaksinnya disuntik, cuman ya saya juga nggak tahu tuh kenapa data saya nggak nongol-nongol gitu kan, nggak muncul-muncul gitu. Nah udah, kata dokternya nggak boleh vaksin tuh yang kedua tuh, nggak boleh vaksin yang kedua karena vaksin Yang pertama tuh belum muncul. sertifikat yang pertama belum muncul. Wah gila. Jadi ya makanya Berarti mempersulit lo banget dong ya. Mau ngapa-ngapain juga. sebenarnya sih, Jadi itu nggak- dia balik lagi, gue nggak tahu salahnya salah siapa gitu Iya. kan, entah emang ya pokoknya dari vaksin pertama itu gue nggak tahu siapa yang salah lah gitu kan, karena emang gue lihat kan posisinya itu sebenarnya udah nutup kan, cuma panitianya Oke. ngomong suruh masuk Oh, aja. berarti lo disuruh vaksin lagi nggak sih? Vaksin pertama lagi? Nah Atau- itu dia gini lagi Suruh 2 kali Itu- anjing, enggak, 2 itu dia kali, iya. kedua lo itu lagi itu dia. Jadi kan gue lagi ngobrol kan tuh di vaksin yang kedua tuh Iya. ya, di vaksin yang kedua gue sama dokter ngobrol, bla 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 bla, ada yang ngomong tuh, oh berarti dia harus vaksin lagi ya apa dok gitu, kayak mungkin ibaratnya tuh kayak ya tangan kanannya dokter lah gitu kan, tangan iya, kanan iya. dokter ngomong, oh berarti dia harus vaksin yang apa, vaksin lagi kali dok ya. Oh jangan, kata dokternya, oh jangan. Gue di situ juga ngakak lah gitu kan, pokoknya gue ngakak lah, bilang, masa iya sih vaksin lagi, gila gue jadi Power Ranger aja vaksin lagi. Suntik 2 kali. Robot dong, Iya, robot. jadinya ntar gue 4 kali berapa kali kan. Nah kata dokternya yang kedua nih kan, dibilangin gak usah, kamu jangan vaksin pertama lagi, kamu koordinasi lagi sama yang tempat kamu vaksin pertama gitu kan. Ya gue koordinasi lah bla 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 gini. Akhirnya ya ternyata itu mungkin kesalahan dari data gitu loh. Itu gue nunggu lama banget, gue beneran tuh dapat vaksin dapat sertifikat yang pertama, gue lama banget itu. Akhirnya udah tuh singkat cerita, gue ngomong lah sama apa namanya dokter yang di vaksin pertama gue tuh kan, dok saya gini gitu kan, ini gimana nih, soalnya saya udah disuntik yang pertama cuma data saya kok nggak ada gitu, saya mau vaksin yang kedua nggak bisa nih. Nah singkat cerita lagi, alhamdulillah ya udah bisa akhirnya gitu loh. Gue udah ngomong koordinasi, muncul atau sertifikat itu Yang pertama itu. pertama, akhirnya ya udah gue yang Lanjut, kedua lanjut. Tapi ketika ada aplikasi Peduli Lindungi itu lo ngetes masuk apa, misalkan masuk mall ya, masuk mall kan harus di scan dulu ya. Itu lo nyoba pernah nggak sih kayak ada warna hijau gitu? Kalau hijau kan berhasil ya, kalau kuning kan enggak. Itu pas lo nge-scan munculnya apa? Warna hijau atau enggak? Itu gue waktu ke mall itu, gue pas udah punya sertifikat sih, gue Punya sertifikat, ya. Waktu awal-awal sih gue belum berani ya. Tapi waktu itu Itu enggak, tunggu dulu, apa namanya, dia kan ngomong Mhm. keluar warna hijau apa enggak. Mhm. Di kala itu hijau, cuman Hijau. katanya kalau yang 3 itu kuning nih. Enggak sih. Enggak, Jadi enggak. kalau misalkan vaksin pertama itu kuning, kalau misalkan udah vaksin kedua itu warna hijau. pada saat itu. Pada saat itu. Karena kan baru ada 2 kali vaksin. Dianjurkan 2 kali, belum ketiga, belum ada yang ketiga. Aku lupa sih, pokoknya ya intinya mah gue ke mall ya gue udah punya sertifikat sih, karena gue takut diusir juga, anjing nggak bisa masuk. Ngapain gue jauh-jauh ke mall gitu kan. Ya, Datang ke itu dulu mall. bener-bener Iya. kayak kan adik gua gitu ya, kecil kan belum punya KTP ya. Nah. Maksudnya belum bisa itu. Cuman emang kalau untuk
Pakai kakak sih, sebenarnya pakai kakak. Cuman kan pada saat itu adik gue belum punya HP, jadi nggak bisa peduli lindungi. Tapi emang masuk aja sih, aman. Udah dicek. Aman, nggak dicek kok. Dicek tuh emang bener di awal-awal doang, di awal doang. Selalu cek mah kayak enggak. Oh, lu berarti maksudnya ada lo masuk udah pertengahan gitu, udah pertengahan COVID. Bukan, justru pas adanya vaksin tuh adik gue tuh belum boleh vaksin kan, karena kan belum 14 tahun ke atas. Oh, diumurin. Diumurin. Anak kecil ada gak sih bayi yang ada vaksin juga? ada dan udah dikhususkan, ada khusus. Tapi pada saat itu kan di atas, di bawah 13 tahun tuh belum boleh adik gue. Belum boleh vaksin. Tapi sertifikat sekarang kan bisa dibuat ya nggak sih? Bisa dibuat. Jadi Sertifikat jadi Dulu yang yang kertasnya itu Oh, bisa dicetak, bisa dicetak. dicetak. Bisa dicetak juga. Oh, dicetak bukan dibuat, anjir dibuat mah. Lo ya, kesannya kayak oknum-oknum. dicetak juga kan ya. dicetak. Jadi KTP ya. masuk mall juga nggak harus sembarangan. Jadi satpam pun udah ada sertifikatnya belum? Kan biasanya kan orang-orang udah nih udah ada. Biasanya kan bisa dicetak juga. Cuman mau nggak mau harus di scan dulu di Peduli Lindungi. Iya. Jadi kedetek nama lu, Niko juga kedetek. Ini anak udah divaksin atau belum? Gitu. Biasanya sih begitu biasanya. Untuk lo sendiri Pak, gimana sih keluh kesan yang lo alami gitu, yang di tahun 2019 kan zamannya bener Ya, COVID tuh meledak-meledak. membara banget gitu loh, membara. Awalnya gue tuh salah satu orang yang menantang ya. Mentang, oke. Ini kejadian, wah gila. Yang bisa disebutkan karma Israel tuh ini bener-bener terjadi di diri gue gitu. Gue tuh salah satu yang menentang COVID karena gue berpikir gini, dari ribuan orang yang kena gitu, kok nggak ada gitu orang yang gue kenal gitu, orang yang gue kenal tuh kena COVID tuh nggak ada cuy. Gue nyampe mikirnya gitu, nggak ada, itu cuma sakit-sakit biasa. biasa. Dan di pertengahan itu aja gue dapat surat cinta gue dari COVID, dapat surat cinta aja. Berarti Ternyata kena. gue kena. Dari siapa itu kena lo kira-kira? Bisa dari tetangga. Enggak, Gue nyapa yang belum tahu kan. Oh, gitu. Nah, video ini disponsori dari Gulung. Ada biskuit Ada rumah. lama juga. Ada. Rumah Iya, siapa? Jelasin. Roma. Roma kelapa. Padahal mengandung kelapa. Biasanya kan macam-macam Roma tuh banyak. Banyak. Ini Roma kelapa. Tadi lo apa gimana? Iya, ternyata gue kena cuy. Gue nggak tahu. Tapi awal-awal gue nggak tahu itu COVID. Karena emang ya gejala pertama kan emang nggak bisa nyium, tapi masih bisa ngerasain. Karena kan isu yang bilang nggak bisa ngerasa, nggak bisa nyium, benar-benar hambar semua. Emang tapi di pas pertengahan minggu itu sebelum karena kan 14 hari ya. 14 hari itu benar-benar 14 hari emang. Tapi di pertengahan itu benar-benar gue ngerasain sakit yang nggak pernah gue alamin seumur hidup gue. Aneh gitu. Aneh. Dan gue kena satu keluarga. Iya. Satu keluarga tuh kena COVID semua. Bener-bener di rumah cuy. Nggak isolasi cuy. Karena kalau lapor ke RT, gue takutnya bawa ke Wisma Atlet. Iya. Di situ kan masih gembar-gembarnya kan, masih ngeri-ngerinya kan. Masih ngeri-ngerinya itu. Padahal itu Wisma Atlet tuh dulu buat ASEAN Games. Iya. Para orang sehat gak sih? Iya kan? Betul. Jadi orang sakit. Jadi rumah sakit. Sekarang udah terbengkalai gitu aja ya. Jelas. Masih diurus sih tapi masih diurus. Nah itu ternyata gue kena di situ. Gue langsung ingat ke pikiran gue, wah ini bener-bener karma Israel nih. Gue dapat surat cinta dari COVID. Ternyata emang yang awalnya gue nggak percaya, ternyata gue tunjukin langsung. Nih lo kena lo. Wah di situ gue bener-bener mikir. Apalagi di situ kan emang udah lulus ya. Udah lulus gue kena udah pas udah lulus. Udah lulus kena. Gue sakit di 14 hari, satu keluarga. Untungnya bener-bener banyak yang bantu banget dari keluarga gue ngirimin makanan. Ini bener-bener nggak keluar rumah cuy. Bener-bener nggak beli minum, nggak beli apa. Yang beli galon mamang gue yang beli galon taruh di luar ini. Orang-orang tuh belum ada yang curiga, tetangga-tetangga gue tuh belum ada yang curiga kalau gue kena. Emang pada saat itu kan tetangga gue yang warung tahu, suruh lapor aja ke RT. Cuman nyokap bokap gue nggak setuju karena takut di isolasi, takut dibawa. Itu kita satu keluarga tuh takut banget dibawa cuy. Sampai segitunya. Sampai segitunya karena jadi tuh sesama manusia saling takut gitu. Takut cuy, Gila ya, takut. sampai Ngeri banget. Dan Kacau. itu gue sedih banget sih. Karena kan gue ngeliat emak gue, ngeliat bokap gue tuh yang biasanya kerja kan harus kerja, ini itu harus bisnis usaha bapak lu gimana? Tetap berjalan apa nggak di kala COVID itu? tutup pada saat itu kan. Satu toko, satu tempat itu semuanya ditutup. Berapa lama itu tutup? Wah gila, sebulan kalau nggak salah. Sebulanan. Itu benar-benar Berarti pemasukan nggak ada sama sekali. parah itu. Lo Parah. gimana tuh waktu zamannya COVID? Kalau zamannya COVID emang dulu kan bokap gue dagang ya. Jadi pemerintah anjurin untuk pedagang-pedagang kan jangan dulu
Keluar lah ya kan. Masih di lockdown juga kan, di lockdown. Cuman untuk pemasukan ataupun apa makan seharian alhamdulillah ada sisa juga, ada stok di rumah. Ya, tabungan juga. Iya. Jadi emang ribet sih, apa-apa harus jam di rumah juga. Jam di rumah. Terbatas, ini benar-benar terbatas banget. Ya, terbatas. Jadi bingung gitu. Biasanya kita ngelakuin hal yang seharinya kita lakuin di luar, Iya. kayak entah kerja ataupun nyari uang kan ya, nyari uang. Jadi bingung di rumah tuh ngapain aja. Cuman ada, jadi di rumah gue tuh adalah alhamdulillah kan stok makanan juga masih ada juga. Tapi bingung. Paling gue keluar cuman apa ya, ke warung juga, ke warung. Kan di warung juga kan ada apa ya, pembatas kayak itulah mika gitu, pembatas juga. Tuh kan itu sampai segitunya Sampai loh, segitunya. di zaman Covid. Maksud gue gila gak sih? Takut emang. Iya. Pernah gue diginiin, bawa uang 100.000. Uang gue ini cuman gue kasih lewat lubang kecil loh. Nih uangnya. Serius. Serius bro, asli. Saking ngerinya ya. Lubang kecil dimasukin lah duit gue. Set. Lo tau dia langsung ngapain? Disemprot. Uangnya itu disemprot. Wah, Disemprot. emang lagi Jika itu namanya apa? Cairan apa namanya? Disinfektan. Disinfektan ya. Iya. Disemprot itu duitnya. Sekaliannya kita mandi alkohol ya. Biar bersih. Disemprot udah gitu. Gue mikir sampai segininya ya kena covid ataupun zamannya covid. Wah menggelaga banget. Tapi gue cuman keluar tuh beli apa ya waktu itu, beli makanan cuman ke warung nasi ya, ke warung nasi. Itu gak boleh makan di tempat, Ya, harus itu di udah ini, pasti. harus dikeluarin gitu. Harus makan di luar lah. Di luar. Harus bawa pulang lah. Bawa pulang, take Iya, away. Take away. Take away. Tapi lo pernah gak sih? Bukan pernah gak sih, maksudnya di zaman Covid lo sempat gak sih ngelamar kerjaan? Oh pernah. Ini ada momen satu lucu banget, lucu banget. Jadi gini bro, Karena pada tahun 2000 gimmick. enggak, ini serius bro, asli ini serius. Iya. Ini pada tahun 2020, gue pernah dapat panggilan interview. Dapat email cewek, Iya, email enggak, email dong, email Kita. interview. Beda dong, kalau email cewek kan dari WhatsApp. email. Email. Lo dapat email Iya, terus email. dari Bukan dong, dari ini HRD. Oh, HRD. Jadi kejadian itu di daerah Palmerah, namanya. Nah, Itu nama perusahaan. nama Toko. restorannya. Oh, restoran. Ya, restorannya itu. Ketika gue datang sana, terus gue disuruh tunggu dulu karena kan HRD-nya kan masih dalam perjalanan ya. Iya. Nanti ketika HRD datang, lu langsung interview di situ. Ada lagi nih yang datang juga sebelum gua, tapi dia didulukan dulu. Dia. Iya. Nah, terakhir gua. Ketika gue interview perkenalkan nama lah, selesai. Terus pengalaman kamu apa aja di F&B ini? Jadi kitchen. Gue mikir, kitchen. Gue ngelamar jadi apa ya? Kitchen Iya kitchen. Kitchen aja. Nah, Kitchen. gue ngelamar, gue pengen jadi barista karena di situ kan ada apa ya, barista gitu kan ya, ada tempat buat bikin kopi. Nah, udah gitu interview gue lolos. Alhamdulillah tuh ya. Jadi gue suruh tunggu, nanti kamu ada sesi pemasakan ya, biar diuji dulu. Oh, berarti ada sesi pengujian. Iya, gitu. pengujian. Berarti lo kurang lebih udah ngelewati interview. Udah selesai nih. Jadi gue tinggal Berarti interview itu lo datang sana apa online? datang ke sana. Datang ke sono. Emang lagi kayak covid, jadi kan Oh, udah menurun kali itu udah mungkin tahun 2020. iya 2020 kali ya. 2020. Udah rada 2 tahun menurun nggak sih? Covid itu 2 tahun ya? Ya 2 tahun sih. 2 tahun berarti sih. 2 tahun sih. Iya, udah tahun. Dinyatakan bebasnya mungkin udah 2021. ke 3 tahun kali ya. Iya, yang kurang lebih segitulah. Nah. Kurang lebih. Udah gitu Anjay, udah keluar. Serius? Tapi ngomong kita bertiga Bang Sunda. udah gitu, Gimana? udah gitu, langsung lah gue ke dapur. Alat-alatnya udah pada disiapin, ya kan? Udah disiapin. Entah dari telur, nasi, terus mentega juga kan ya, mentega. Pokoknya alat-alat yang di dapur tuh lengkap semua. Mentega sama butter bedanya mana? Mentega ya buat penggantinya. Lanjut deh. Disiapin mentega. Lanjut. Mentega. Nah, langsung sama si HRD-nya ini langsung ngomong, udah kamu di sini saya tinggal ya, kamu masak.
Waduh, kompor lagi aja. Enggak, ini ada momen yang lucu lagi. Pengujian. Lo tahu nggak sih yang kompor yang buat pecel lele yang beda? Iya, tahu. Yang bunyinya itu gue nyalain bro. Gue masang gas yang awalnya bukan gas 3 kilo bukan. Jadi gas yang warna biru tuh yang gede. Itu gue bisa bro masang gue yang awalnya gue ngeri banget, gue pede aja kan. Pede asli. Gila, Kalau kebakaran bukan tempat gue. Enggak, Mas Gue, enggak ditunggu suruh potong ya. Lo kan pertama kerja gitu ya. Nah, terus langsung dipakein gas gitu kan. Terus sebelumnya tapi belum bisa ini gas, masang gas gitu. Iya, cuman gue namanya juga diliatin kan ya, diliatin apapun mau salah apa enggak, yang penting gue coba dulu. Tapi ya, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Enggak kayak apa ya? Jadi enggak langsung keluar api, harus pakai korek dulu, korek mantiknya lagi lah. Ya, biar nyala tuh. Biar nyala. Iya. Udah gitu, masaklah gua pede. Lo tahu nggak sih yang penggorengan dicentolin ke paku itu? Yang biasa ditempelin di dinding. Oh, wajan gitu. Jatuh itu bro, jatuh asli. Gumprang. Di depan orang banyak. Di depan juga banyak. Enggak, maksudnya di depan orang banyak orang. Enggak. Nah, jadi gue ditinggal bro, ditinggal. Oh, ditinggal. Jadi gue di dapur sendirian. Oh, sendirian. Jadi HRD tuh di luar semua. Tapi kan suara tuh yang gumprang gitu kedengeran. Sampai HRD ngomong gini, "Kenapa Mas? Aman nggak?" "Aman kok." Aman. Pede banget. Aman kok. Udah gitu teh. Biasa. Udah gitu, Sini ke bawah. masaklah gua, ya kan. Yang awalnya gua pengen coba resep dari tukang nasi goreng deket rumah gua, yang gua masukin bawang putih, gua geprek bawang putih. Langsung gue goreng. Minyak sedikit doang sih, nggak terlalu banyak. Pede begini. Seakan-akan gue di rumah pede. Ini wajannya gede banget bro. Pede aja begini pede. Ngaduk kami gitu. Iya. Pede. Apalagi ya? Gue masukin nasi. Telur dulu sorry. Telur dulu. Lupa anjing. Gue rasa dia nggak masak nih. Telur gue masukin masukin, barulah nasi. Yang lebih konyolnya lagi, itu gue masukin kecap. Gue nggak tahu itu kecap asin, nggak tahu kecap manis. Itu tulisannya tuh kecap. Itu kan beda, Bang. Masih kecap Iya. kental. Dia apa namanya? Tutupnya itu gelap banget. Iya. Tapi tulisan di situ kecap doang. Kecap. Biasanya kan kalau kecap asin, kecap manis. Ini gue heran Tapi kadang emang gitu cuy. Emang kecap asinnya tuh kecil ini. Asin gitu. Intinya ininya beda lah. Beda sih, apa emang. namanya? Dia lebih cair. Iya. Beda. Itu gue nggak bisa ngebedain. Nah, lebih konyolnya lagi, gue pede kan masak selesai masak, gue masukin dalam piring tuh, masukin selesai. Gue kasih timun. Dulu berarti lo tadi masukin kecap asin gitu. Iya, gue masukin kecap asin. Banyak gitu. Ya setakar, yang penting itu warna coklat. Yang penting itu nasi warna coklat. Nah, udah gitu. Ini HRD yang gimana sih anjing? Enggak masukin terima lagi anjing. Ya, udah gitu. Lanjut. Masukin lah nasi itu ke dalam piring-piringnya. Kan ada 3 piring. Mau masukin set. Nah, selesai masak, gue cuci piring. Ini HRD ya, sama teman-teman yang lain nyobain nih masakan gua, tapi sebelum dibawa gua ngomong gini, "Pak, mohon maaf kalau misalkan terlalu asin." "Kenapa?" "Ya karena tadi saya salah masukin kecap Pak." Gua baru ngepas gua ngeliat, ini kecap asin apa kecap manis, tapi tulisannya kecap. Gua bingung. Udahlah masukin aja kan. Nah itu saya mohon maaf Pak kalau misalkan asinnya, jadi saya nggak tahu Pak kalau misalkan itu kecap asin bukan kecap manis. Iya. Nggak apa-apa kok. Kamu baru tahu ya kalau misalkan kecap asin pun bisa buat bikin nasi goreng. Oke. Baru tahu sih Pak. Oke. Beda. Dibawalah ke dia, bawa ke ruang tengah. Dihidangin kan, dimakan juga. Pas dia lagi hidangin, gue cuci piring selesai itu nyuci selesai. Tunggu dulu. Ini masakan lo langsung dihidangin ke para tamu? Bukan. Jadi dicobain sama karyawan staff. Cuma 3 orang aja. Enggak. Karena kan masih opening, masih pada sepi lah. Nah, cuci piring, terus dia datang ke dapur. Dia ngomong apa, tahu nggak? HRD. Iya, sama teman-temannya juga. Dia ngomong apa? "Mas, tahu nggak tanggapan saya dan teman-teman saya mengenai masakan ini?" "Apa Pak?" "Emang sih tadi awalnya kan Mas ngomong asin ya, asin." "Iya, jadi saya kan
tadi salah ngasih kecap. Ya seharusnya kan itu kan kecap manis ya. Jadi saya taruh kecap asin. Kecap asin. Ya, Pede lagi ya. udah gitu selesai nih. Yaudah nanti tinggal tunggu keputusan berikutnya ya. Oke lah. Lusa kemudian pas hari Jumat gue masih ingat hari Jumat gue ditelepon. Lagi ditelepon, ditelepon. Mas, selamat ya berhasil lolos. Dalam hati gue, anjir, masakan begini lolos. Lidahnya gimana ini? Lolos bro, lolos. Ah gimana ya? Gue lanjut enggak ya? Selamat ya Mas, terpilih. Karena apa? Yang nilai plusnya ini, minyaknya ini pas banget sesuai takaran. Rasanya gimana ya? Dia deskripsi rasanya gak? Nah rasanya sih enak cuman asin karena kan gue udah jujur dari awal asin. Mungkin lo nggak begitu banyak kali ngasihnya kali. Iya. Nah, gue lolos nih, alhamdulillah gue lolos. Cuman gue nggak lanjut bro, gue nggak pede pak, gue nggak pede. Emang gue nggak ada pengalaman apa ya di soal masak atau enggaknya. Berarti lo nggak ngelanjutin? Nggak ngelanjutin gue. Kan maksud gue masih bingung sih ya, entah itu emang apa namanya penilaian dari HRD-nya begitu apa gimana ya, maksudnya standar HRD kok gitu sih. Gitu maksudnya gitu. Cuman bukan HRD sih kalau dibilang, dia owner, pemiliknya. Ya apalagi owner. Itu pemilik, makanya pemiliknya pengen nyari koki masak yang benar-benar. Oh mungkin karena baru opening kali ya. Itu dia yang gue bilang. Iya kali. Itu baru Jadi opening. maksudnya dia pengen, nggak begitu banyak pilih-pilih. Iya, dia pengen nyari yang benar-benar bisa masak. Pokoknya ini kelihatan. bisa masak. Kelihatan ke apa namanya kelihatannya dulu kali lah ya. Masalah benar. rasa itu bisa nanti diubah lah kali. Iya, itu dia. Bisa resep atau apa gitu? Enggak mas gue kalau apa namanya dari sekian orang misalkan dari 10 orang itu gue termasuk yang lolos bro. Allah. Gue cerita ke nyokap gue, mah apa bal, kemarin Iqbal interview sama sekalian masak tuh, praktek masak di situ juga. Praktek masak tata boga. Iya, pokoknya praktek. Iya. Kata, terus gimana? Udah Iqbal mah pede aja pede gitu. Pede. Ceritain yang tadi lo Ya, ngomong gue pede gini cerita masak. Tahu nggak tanggapan gue apa? Tanggapan nyokap gue? Ketawa bro. Dia ketawa asli. Yang awalnya gue masaknya asal-asalan aja, udah masak aja gitu masak. Nyokap lo ketawa karena nyokap lo tahu kalau lo nggak bisa masak. Tingkah laku bisa, gua, tapi bisa keterima. Iya bisa keterima. Dia bingung. Ya iyalah gua aja yang dengernya. Iyalah, Gimana maksudnya Gua makanya itu bingung. dia. Ini yang gini-gini siapa yang belaon gitu loh. Masa iya pas gua interview ya, kamu pengalaman kamu bisa masak gak? Bisa kok, bisa masak. Masak apa aja? Masa gue bilang masak mie, masak nasi, terus masak nasi goreng. Masak air lagi. Masa gue bilang kayak gitu, gue pede aja. Saya bisa masak sayur, bisa masak nasi goreng. Wah nasi goreng di sini ini apa menu utama nasi goreng kok, nasi goreng spesial. Bisa nggak ajarin saya buat bahan-bahan apa aja yang harus dipersiapin? Ya. Gue jelasin dong, Tapi pas gue ngejelasin, sama dia disambung lagi ini, ntar kamu kasih ini ya. Ya udah Pak, lanjut aja ke sesi masak. Itu yang gue ceritain barusan, yang gue sekonyol gue itu jatuhin wajan, anjir. Itu termasuknya momen awkward kali ya di COVID-19 Iya, itu. kacau banget. Kacau. Itu lo pertama kali ngelamar di situ tuh ya, zaman COVID. Iya, Setelah karena kan lulus dari sekolah. ya pas jadi setelah tahun 2020 itu kan gue emang pengen banget ya nyari kerja dan lagi hal yang konyolnya ini kenapa di kerjaan yang pertama gue hal konyol. Oh mungkin ini buat pengalaman gue ke depannya buat lebih hati-hati lagi soal bekerja. Tapi lo ya syukurnya tuh ya sempat diterima lah gitu. Iya, Maksudnya bener-bener nggak dijatuhin banget gitu loh. Lo Terus kecap asin Terus coy. dia nanya begini, Banyak banget. Rumah kamu di mana? Rumah saya di Kemayoran Pak. Iya. Kamu siap gak bolak-balik ke daerah sana ataupun dari sini ke sana? Insya Allah Pak siap. Karena kan kita walaupun kita ditanya apapun, kita harus jawab harus tetap siap dong. Gak mungkin, enggak Pak. Nggak siap. Saya nggak siap Pak kejauhan. Takutnya saya juga nyasar Pak. Gak mungkin dong, gak mungkin. Ya udahlah. Gue saking gue udah afrok banget pengen kerja gitu, pengen kerja. Ini Pak, saya siap Pak, siap. Jadi apapun yang ditanya HRD pun saya harus Siap. gue harus siap-siap aja jawabnya gitu. Tapi dia harus dianjurin mes
Karena kenapa? Biar jadi onta dari buka toko, buka restoran itu dari closingan restoran Nginep kita di situ. tetap ada di situ. Dan pada Mungkin itu salah satu lo mundur kali begitu kali ya, karena harus ngemis di situ gitu. benar. Kalau dari lo Pak ada pengalaman COVID waktu ngelamar apa gimana gitu? Ngelamar. Lo nggak ngelamar ya? Ngelamar, ya. Bisnis ya. Tapi lo pernah nggak sih momen yang ucul gitu, ucul. Lucu ya. Lo bisa gak sih kalau ngomong bener gitu, lucu aja Iya, deh. iya. Lucu gitu, lucu. Ucul bukan ucul. Lucu. Tapi unik sih, unik ucul. Iya, ucul. Komen tuh. Ya. Lucu sih. Nggak ada sih, nggak ada yang begitu banget lucu-lucu ya. Lebih banyak yang sedihnya sih kalau masalah COVID gitu. Oke. Kalau lucunya sih mungkin ya ini nggak lucu sih, cuman kayak kenapa nih orang bisa kayak begini gitu. Nggak ada. Itu momen lucunya itu ketika lo sama temen lo gitu. Ya, ini Oke Pak, ceritain Pak. orang nyinyirin. Ini kalian nih penonton nih bisa hujatin ini. Ini bahaya banget nih. Ini yang bisa yang menyebarkan nih mungkin nih salah satunya nih. Jadi pada saat itu gue sama dia nih masih ramean. Jadi ada rencana buat nongkrong di warkop biasa ngopi. Aduh, Dan jangan emang COVID. terus. pada saat itu lo disembuh ya? Udah sembuh apa? itu gue lagi, Oh, ini lagi reaksi. Gimana ya? Gini. Oh lagi reaksi. Baru mau reaksi. Kalian mau tahu gak? Dia lagi ada gejala-gejala COVID. Dia nongkrong sama gue nih, sama anak-anak, sama teman-teman gue, sama temen kita nongkrong dengan PD-nya. Dia nongkrong tuh ngomong, kok gue nggak bisa nyium ya? Itu gue kayak nggak ada rasa. Di situ gue nggak nggak ngeh, karena di situ kan gue belum kena, gue nggak ngeh kalau dia kena, kalau ini gejala COVID gue belum ngeh. Itu Kak, gue ngomong gitu. Gue ngomong gitu lo nggak percaya karena gue bisa bercanda ya. Biasa bercanda, ngebanyol mulu lo. Jadi Iya. ya udah. Dan ternyata Nyata bener kena. dia kena bener. Wah, gue ngeri nih langsung nih. Gue bener, Ya. tapi alhamdulillah di situ gue nggak kena sih. Maksudnya nggak langsung kena nggak gitu. langsung. Enggak. Ya, tapi ujung-ujungnya kena. Ujung-ujungnya nggak kena. Aduh, itu momen paling yang paling gue ingat sih. Kalau Iya, yang iya. lucu-lucu ya. Iya. Sisanya sih dia. Udah Kalau- orang dari dia nih. Kalau dari Kalau dia, gue tau banget nih dari ngelamar kemana-mana. Ada gak sih pengalaman yang momen lucu. ngelamar Gue momen ngelamar ya sama kayak Iqbal Iya, ya iya. di zaman COVID ya. Pernah gue itu nah ini cikal bakalnya dikena nih. Cikal bakal dikena. Jadi di zaman COVID itu gue juga sempet ngelamar kerjaan. Gue ngelamar itu sebenarnya sih bukan gue sendiri ngelamar ya, gue dapat apa namanya, ini dari teman, dapat info dari teman gitu kan, katanya di PTA ada lowongan nih gini. Nah gue datang tuh kan, tapi sebelumnya gue chatan dulu tuh sama orangnya itu, gini. Nah emang mungkin itu orang itu lagi bener-bener ngebutuhin karyawan kali ya. Situ gue langsung kayak apa ya namanya, orang baru ngelamar gimana sih, demam interview lah segala macam dipikirin demam lah gitu. panggung. Kayak Demam demam panggung gitulah gitu. Iya. Ya campur aduk lah, senang sedih pokoknya campur aduk lah gitu kan. Nah di situ singkat cerita lagi, gue buat dong lamaran dong, surat-surat lamaran gue apa namanya, kirim ke sono kan, gue kirim tuh ternyata gue dipanggil tuh. Nah pas dipanggil ini badan gue sakit, maksudnya tuh kayak nggak enak gitu loh, nggak enak badan gitu, nggak enak badan. Nah singkat cerita lagi, gue paksain dong, mau nggak mau dong, karena kan udah ada panggilan kan, masa ya gue Karena memang pada situ lo butuh banget kerjaan ya. iya butuh juga kan pertama kalinya. Nah udah tuh gue dateng, nah gue nggak tahu tuh kalau orang itu, dan temen gue juga nggak ngomong kan, ternyata orang itu ya mohon apa ya, sorry lah gitu ya, sorry orang itu ya orang kan, orang gue nggak tahu sih gue kena dari dia atau gimana gitu loh. Jadi apa ya, gue bisa dikatakan tuh pas datang ke situ salaman gitu kan, yang katanya kan bersentuhan langsung tuh nggak boleh kan. Cuma kan gue ya namanya orang lamar kerja kan, ya gimana sih biar gue menghormatin kan. Nggak enak lah kalau misalkan begitu doang, toh juga dia orangnya langsung nyodorin tangan gitu. Udah gue salaman sih itu, salamannya gue ngobrol-ngobrol lah, bincang bla 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 gitu kan, ya kayak sesi interview lah bisa dikatakan lah. Ya. Udah tuh singkat cerita lagi,
selesai sesi interview gue balik. Nah beberapa hari kemudian gue dapat panggilan lagi tuh dari PT si A ini nih. Iya. Dapat panggilan, di situ gue udah bener-bener tambah parah sakit gue. Nah di situ gue lagi sakit, gue main sama dia nih. Nah itu dia yang gue bilang cikal bakalnya dia kena. Itu dia dari situ. Kalau sampai dengar Dari ke situ. keluarga gue, ternyata dari dia nih. Itu dia. Itu dia, nggak tahu lah namanya virus kan, nggak tahu dari mana Ya, gak sih, betul. entah emang dari orang terdekat begini, nggak tahu namanya virus gede apa sih gitu kan. Nah udah tuh gue di situ, gue juga kan ngomong sama lo kan yang kayak yang waktu itu gue ngomong, Pak nih gue ada panggilannya gini-gini, samperin gak ya gitu kan. Dia bilang kan samperin aja. Nah disitu kan gue bercanda kan, gue ngomong, tapi pinjaman gue lagi apa yang nggak bener nih Pak gitu. Lo ketawa sih, Alfa ketawa kan. Ya, karena gue tau ya dia bercanda, orang bercanda mulu. Jadi Nah situlah udah. gue, ya itu bisa dikatakan cerita apa ya, ya cerita yang paling gue inget lah di zaman covid lah. Gue Iya. pertama kali gue ngelamar kerja, ya gue kena covid juga gitu. Bukan pertama kali gue kena covid, tapi emang awalnya gue kena covid gitu kan. Di situ bisa dikatakan lah ya gitu. Tapi ada satu momen yang dimana itu temen gue punya teman jadi gini Pak. Gue pengen main banget sama guru gue Pak. Pengen main guru. Sekarang udah almarhum lah ya. Di daerah Kalimalang. Gue sama temen gue ini jadi Almarhum ah, lo, Bal. udah almarhum dia. Iya, udah almarhum. Tadi dia ngomong almarhum. Almarhum dong, tadi kan ngomong. Almarhum. dengerin aja dia ngomong kagak ini. Nah, Terus gue sama temen gue ini, jadi pas gue udah sampai, udah niat banget udah niat banget buat jenguk dia lagi sakit ya, Iya. lagi sakit. Jenguk. Pas udah sampai rumah, temen gue ini ngomong apa lo tahu? Bal, lo yakin Bal? Masuk Bal. Udah masuk aja, kita kan udah sampai sini, nggak mungkin kita udah sampai langsung pulang dong. Jauh banget dong. Ini gue ceritain nah, gue sama dia nih ceritanya gue sama dia. Iyalah, pokoknya gue pengen nyindir aja, pengen biar nyindir. gampang, biar enak. Nah, ini momennya nih, momen yang ucul banget. Pas gua udah sampai situ, almarhum guru gue ini ngomong kayak gini. Kamu pada ngapain ke sini? Saya mau jenguk. Pak, oh boleh kok main aja, tapi lagi nggak bisa karena maaf banget nih. Kenapa Pak? Lagi kena COVID. Nah, teman gue ini nih Ali ngomong gini. Bal, lo yakin Bal? Aku ngerti dong, lo belum ngerasain aja. Gini Bang, gue ya itu dia kenapa gue ngomong gitu, karena gue udah pernah kena gitu kan. Di situ gue udah sembuh, gue udah sembuh di situ. Nah gue nggak tahu nih kan dia di situ. Gue mikir gini, mungkin juga kan guru gue ini kan suka bercanda ya ngomongnya, biar nggak diganggu ataupun pengen istirahat aja. Tapi gue mikir pengen banget gue, yaudah Pak saya di depan aja. Tapi teman gue ini kekeh pengen pulang. Anjir. Kok sih gaji lo, Parno. Ya, udah itu kacau sih. apa cuman gue doang yang kali nggak kena covid, cuman apa ya, teman gue ini nih ya, ini Ali ini nih teman gue, dia pengen kekeh banget pulang, ayo pulang. Jadi jangan sampai dia kena lagi gitu. Dia sampai takut banget kali. Gue mikirin keluarga Ngeri sih, soalnya. keluarga. Iya, Ngeri. lo ngerasain Wah, kan? gue ngerasain banget. Iya, yang ketika orang kena, pokoknya yang di luar sana tuh yang sekeluarga kena, tau lah rasanya gimana gitu kan. Gitulah, makanya gue minta balik. Bukannya gue nggak mau silaturahmi, bukan. Tapi emang gue takut doang. Kata. Iya. Takut 2 kali itu. Tapi kan alhasil tetap masuk juga kan, nggak langsung pulang kan. Benar. Tapi ada lagi suatu momen yang dimana itu gua ke rumah temen gue doang di daerah Depok. Kan di Depok itu kan banyak banget ya yang namanya di lockdown. Jadi pagar-pagar tuh portal semua pada tutup semua. Ya karena emang Depok kan awal mula Iya. kena ya di Jadi, situ ya. Hari sholat. Gue cuman nganter ini aja, nganter apa baju, nganter baju. Itu gua harus muter anjir. Muter gua lewat. Jadi Pastilah. biasanya gue lewat sini, dia ditutup. Gue pengen tanya ke siapa, cuman bingung. Aduh gimana ya? Gue kabarin temen gue juga susah. Akhirnya gue cari tuh mana yang pagar kebuka ya. Ada nih gang kebuka, gue masukin. Ternyata tembusannya apa kali, gue juga nggak tahu. Gimana anjir? Gue juga akhirnya ujung-ujung gue balik lagi, muter. Ada kali setengah jam. Buset. Setengah jam gue muter-muter. Entah gue pulang nggak ya? Temen gue juga susah. Beli pulsa juga gue counter gue nggak tahu di mana. Karena tuh ini komplek tuh susah banget. Waktu kala itu keadaan berberut lah. Iya, udah gitu ketemulah sapam. Pak, saya mau ke
ke teman saya, di mana alamatnya ini Pak? Oh ya udah kamu ke sana dulu, keluar lampu merah, terus kamu muter, ada bundaran, kamu ambil ke kanan, nanti kamu ikutin aja di sana. Nanti, nah di situ tuh pintu yang kebuka. Udah sampai ke sana, gue masuk ke dalam, bingung lagi gue bro, kemana nih? Gue bingung nih, muter-muter lagi tuh. Jadi yang barusan gue lewatin lagi. Gue muter-muter, bingung gue. Akhirnya, untung teman gue ternyata dia lagi di mana? Di warung. Bal, ini lo gimana sih? Alamat lo susah banget. Bingung gue, susah banget. Kayak kurir deh nyari alamat. Susah banget sih. Gue cuma nganter baju doang, tapi dibikin muter-muter. udah cek, udah WL cek ke satu. Gue nelfon lo nggak ada pulsa. Iya sorry banget. Nganter baju doang, bingung. Sorry banget nih, HP gue lagi dicas. Ini gue disuruh nyokap gue beli gula merah. Udah buruan nih, gue nganter baju doang. Udah mampir. Pas gue mampir ke dalam, nyokapnya emang keluarga itu pada nggak kena COVID ya, cuman jaga jarak doang, jaga jarak. Gue cuci tangan dulu, Nah, pakai hand sanitizer, kasih beda kan tangan. maksudnya ketika apa namanya? Iya kayak waktu sebelum zaman COVID, setelah COVID gitu kan, itu beda banget kan rasanya ketemu sama orang baru gitu, orang jauh iya kan, cara perilakunya itu beda gitu loh. Jadi kayak seakan-akan tuh kayak ada apa gitu, menghindar jauh gitu loh. Itu yang Iya betul. Nah sekarang nih, gue pengen nanya ke kalian berdua nih, dari masa-masa benar-benar dari 2019-2020 dan pas dinyatakan Indonesia bebas COVID, lo ngerasa gak sih ada baiknya? Maksudnya COVID itu dampak baiknya dari COVID itu apa? Dari diri lo sendiri nih, misalkan lo tambah lebih sehat atau lo tambah cuaca di Indonesia lebih bagus atau gimana nih? Tapi menurut lo yang masih ke bawahnya sampai sekarang nih, hal baik yang masih bawahnya sampai sekarang tuh apaan? positifnya adalah Iya, dampak positifnya. yang tadinya orang jarang pakai masker, sekarang pakai masker Iya, mana-mana. itu ya. Itu jadi habit. Itu bukan, iya betul Iya. bukan jadi kayak aneh lagi, emang udah harus Iya. make gitu. Dulu emang ya itu dari dulu sih pakai masker, cuman nggak sebanyak yang sebanyak sekarang. setelah COVID gitu loh. Sekarang tuh jadi Tapi habit kalau semua. misalkan naik motor kan emang entah ada yang pakai masker ataupun emang nggak ada. Iya. Gue biasanya gue pakai masker. Oh, gue harus pakai masker. Kalau masker yang ini, Walaupun COVID-nya emang udah nggak ada, nggak tahu lah kemana. Iya. Nah, gue pakai aja udah pakai. Jadi Jadi, dia habit. nah udah gitu, yang terbiasa gue keluar cuman, lo tau gak sih yang masuk mall kan harus mandi apa sih, disiram air gitulah. Iya. Jadi kita masuk ke ruangan tuh masuk air. Itu gue kayak norak. Kayak gue muter-muter dulu gini. Wah, cepet. Yang penting nih cairan tuh kena badan gue. Sampai gue gini-giniin, sampai rambut gue gini-giniin kan. Itu cairan desinfektan. Desinfektan. Iya, disinfektan. Jadi kalau main air gitu tuh seru aja. Jadi gue harus bersih, pokoknya gue harus bersih deh. Jadi kuman-kuman gue pada hilang. Mungkin gue pada saat gue kuman pada hilang. Nah, pokoknya itu benar-benar cerita wow di zaman Wah, COVID di ya. zaman Itu COVID banget ya. Kacau lah. Bener-bener, wah seru banget sih, ada serunya, ada sedihnya. Kayak campur aduk. Bener-bener dalam seumur hidup ngalamin kayak dibatasi, dikekang, dikekang sama ibaratnya dikekang sama dunia gitu ya, dikekang sama kehidupan Iya. pada sehari-hari tuh. Dan alhamdulillahnya sekarang COVID ya udah menyatakan nggak ada lah ya. Tapi tetap jaga kesehatan. Ya, bener. Jaga kesehatan. Buat teman-teman di rumah, walaupun sekarang ataupun yang kemarin kena penyakit, semoga aja disembuhkan. Disembuhkan lah ya. Semoga. Mungkin segitu aja lah kali ya, kita Ya. tutup ya. Benar. Oke, buat kalian jangan lupa nonton lagi nanti kalau ada video lagi. Ini kalau kalian mau nonton yang ini nggak apa-apa nyampe selesai. Terima kasih udah nonton nyampe selesai walaupun obrolan kita asal banget karena kan ini Aspot Asal Podcast.